wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di seluruh Indonesia dan pemirsa TV UPI dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Pada kesempatan kali ini, kalian akan ditemani oleh Ibu Sri Yuliani dalam pembelajaran kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini, pertama, kita mengamati berbagai jenis tulang sebagai organ gerak manusia. Kedua, mengolah informasi bacaan dan menentukan ide pokok setiap paragraf. Ketiga, berkreasi dalam membuat cover buku sederhana sesuai dengan unsurnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menentukan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak manusia. Kedua, dengan membaca, siswa dapat mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok setiap paragraf. Ketiga, dengan berkreasi, siswa mampu membuat desain cover buku sederhana sesuai dengan unsurnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita amati gambar ini. Kegiatan yang nampak pada gambar adalah permainan sepak bola. Pada permainan sepak bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Karena ada organ gerak yaitu tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif, otot adalah alat gerak aktif. Kita memiliki banyak tulang di dalam tubuh yang saling berhubungan membentuk rangka. Ayo kita amati gambar berikut ini. Rangka manusia dibagi menjadi 3, yaitu 1. Rangka kepala atau tengkorak, 2. Rangka badan, 3. Rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak tersusun dari tulang yang berbentuk pipih serta bersifat kuat dan keras. Rangka kepala atau tengkorak berfungsi melindungi otak dan membentuk struktur wajah. Tulang-tulang pelindung otak terdiri atas tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tapis. Tulang-tulang pembentuk wajah terdiri atas tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka badan berfungsi melindungi organ-organ yang lunak seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Rangka badan terdiri dari tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang belakang. Tulang dada tersusun atas tulang hulu, tulang badan, dan tulang tajub pedang. Tulang rusuk tersusun atas
7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu tersusun atas sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Tulang gelang panggul tersusun atas 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas, yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Rangka anggota gerak berbentuk pipa, berruas-ruas, dan berfungsi untuk mendukung terjadinya pergerakan. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau kaki. Tulang-tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Tulang-tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Setelah kalian mengamati gambar berbagai jenis tulang pada organ gerak manusia, ayo berlatih pada buku siswa halaman 65. Organ gerak sangatlah penting. Tuhan telah memberikan kita karunia tersebut sehingga kita semua harus bersyukur. Bagaimana caramu bersyukur? Kita dapat bersyukur dengan cara menggunakan karunia yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Agar kita lebih bersyukur, marilah kita baca kisah inspiratif penyandang cacat yang sukses. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan 2 tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini, dari hanya mengolah 10 kg singkong,
Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung, ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa, dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarinya, 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Peminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Setelah membaca kisah tadi, apakah kalian mengalami kesulitan mencari informasi dalam bacaan tersebut? Untuk menggali informasi pada suatu bacaan dapat dilakukan dengan cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Itu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Cara menentukan ide pokok paragraf yaitu 1. Membaca keseluruhan teks pada tiap paragraf. 2. Mencermati kalimat awal hingga akhir. Ketiga, membaca kalimat demi kalimat hingga ide pokok paragraf ditemukan. 4. Tandai ide pokok pada tiap paragraf. Ayo kerjakan latihan pada buku siswa halaman 71. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok, perbanyaklah membaca bacaan dari berbagai macam buku agar pengetahuan kita dapat bertambah. Pada saat membaca buku, bagian pertama yang kalian lihat adalah cover bukunya. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Unsur-unsur pada cover yaitu 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang.
7 terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang giliran kalian untuk berkreasi membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kalian dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Baiklah anak-anak, kesimpulan materi pembelajaran hari ini yaitu 1. Rangka tubuh dibagi menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. 2. Ide pokok terdapat pada kalimat utama yang bisa berada di awal, tengah, atau di akhir paragraf. 3. Unsur penting dalam membuat sampul ada 7, yaitu judul yang menarik, kalimat penjelas judul, nama penulis, penerbit, gambar yang menarik, sinopsis, identitas pada punggung buku. Demikianlah anak-anak materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian dan pemirsa TV UPI dimanapun berada, itulah materi hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Demikianlah anak-anak dan pemirsa TV UPI materi pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kalian tetap semangat untuk belajar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh TV UPI setiap hari Kamis dan Senin mulai pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di TV UPI Edukasi Generasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.